Nama saya Lin Chanjun, dari perusahaan Kang Dian, seorang magang tingkat bawah. Kenapa kamu melamun? Bukankah kamu sudah pergi menyiapkan materi untuk rapat? Baik, Manji. Lin Chanjun, dokumen-dokumen ini bantu saya antar ke bagian keuangan. Lin Chanjun, pergi cetak ini. Tidak bisakah kau lihat aku sibuk sekarang? Cepat bantu aku membukanya. Kau benar-benar nggak punya kepekaan observasi sama sekali. Tidak heran kau masih seorang magang sampai sekarang. Apa yang kau lakukan? Aku minta kau buka kotak bungkus dan kau muter di dalamnya. Mungkinkah kau hamil? Mustahil. Si Miao, aku. Sheng Xuan, apa kau tahu? Orkestra di Raja Milan mengundangku menjadi kepala. Aku akhirnya bisa berdiri di panggung dunia. Kenapa kau tidak bicara? Jangan bilang kau tidak senang untukku. Tentu saja aku senang untukmu. Tapi begitu kau pergi, kau juga tahu, keluarga Yan kami sudah turun-temurun selama 5 generasi, dan akulah satu-satunya pewaris. Nenekku selalu dalam kesehatan yang buruk. Dia selalu ingin menggendong. Yan Sheng Xuan, mimpiku lebih penting daripada warisan keluargamu. Jika nenekmu ingin menggendong Cicit, maka punya anak dengan orang lain. Ayo putus. Hei, tampan. Kau telah dicampakkan. Jangan sedih. Cinta tidak bisa diandalkan. Pacar sialanku, aku menghabiskan gaji beberapa tahun untuk memesan tempat ini dan melamarnya. Tapi dia tidur dengan wanita lain. Kita senasib. Aku bersamanya selama 2 tahun, dan dia benar-benar mau putus denganku. Demi mimpinya. Aku... Kenapa kau di sini? Aku ingin bertanya hal yang sama. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Cepat bayar dia. Aku mabuk tadi malam. Ini kompensasi untukmu. Kuharap kau melupakan kejadian ini. Ya memang aku harus memberimu kompensasi. Seharusnya aku tidak minum sebanyak itu. Maaf. Lin Chanjun. Kakak Zhao, lihatlah gadis desa ini. Masih tidak bisa melupakanmu, bahkan menguntitmu. Kamu bahkan tidak sebanding dengan satu kukunya. Kenapa kau di sini mempermalukan diri sendiri? Kamu lancang. Jangan keras kepala. Dulu aja bukan karena kau masih perawan. Kau pikir aku akan bersamamu? Sudah 2 tahun dan kau masih tidak mau kusentuh. Kamu bajingan. Lihat dirimu sekarang. Terlihat seperti ini ya. Seperti gadis desa. Dulu saat aku membawamu keluar, aku malu. Siapa lagi yang mau denganmu selain aku? Lihat cara kau mengikat rambutmu, berusaha terlihat polos. Apa ini?
bukan urusanmu. Di belakangku, di luar, kau punya pria lain kan? Aku ingin lihat bagaimana pria-pria itu mengacaukanmu. Beraninya kau memukulku. Kau tahu siapa aku? Sen adalah manajer umum dari perusahaan konstruksi Zhaocheng. Kusarankan kau urus urusanmu sendiri. Ini pasti gigolo yang dia pelihara sebelumnya. Bang Jek, kau akan bekerja sama dengan grup Yaoxiang. Untuk gigolo seperti ini, kau bisa memukulnya kapan saja. Dia mungkin tidak berani melakukan apa-apa. Itu masuk akal. Lin Kanjun, aku tidak menyangka kau begitu menyukaiku. Untuk membuatku marah, kau benar-benar mencari gigolo. Jaga mulutmu. Dalam pekerjaanmu, mencari uang tidak mudah, kan? Pentasan. Bahkan orang seperti Lin Kanjun, kau bisa mengejarnya. Kau bodoh. Dia sudah memprovokasimu. Apa yang kau tunggu? Dasar manis. Jika aku memberitahu atasan dari grup Yaoxiang tentang kau melecehkan wanita di sini, apa kau pikir mereka akan bekerja sama denganmu? Aku berteman baik dengan Tuan Yan dari grup Yaoxiang. Dalam 2 hari, resepsi investasi yang dia adakan hanyalah formalitas. Jangan pikir kau bisa menakutiku dengan beberapa kata. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Jangan repot-repot dengan orang macam ini. Berteman baik denganku menarik sekali. Apa yang kau tertawakan, Gigolo? Jika kita benar-benar teman, coba saja. Kalau begitu, aku punya nomor telepon Tuan Yan. Kalian berdua tunggu aku. Pergi! Bang Zhao, tunggu aku. Jadi ini mantan pacarmu? Seleramu benar-benar buruk. Sangat berminyak. Apa yang kau lihat darinya? Dulu dia cukup tampan. Dan dia baik padaku. Sebenarnya akulah yang kurang pesona, dan aku tidak cukup cantik, juga tidak memiliki tubuh yang baik seperti yang lain. Orang lain telah melecehkanmu di depanmu, dan di sini kau merenung diri. Aku benar-benar tidak cukup baik. Angkat kepalamu. Aku tidak tumbuh di tanah. Benar. Percaya diri lebih penting daripada kecantikan. Ayo. Halo Tuan Yan. Kuberi kau 2 jam untuk membuatnya memukau semua orang. Baik, tidak masalah. Kemari, ikut aku. Lewat sini. Silakan. Tidak apa-apa. Jangan takut. Apa yang kau lakukan? Ketika waktunya tiba, resepsi penawaran grup Yaoxiang, pergilah bersamaku seperti ini. Mungkin kita sebaiknya tidak usah masuk. Apakah kamu ingin diremehkan selamanya? Jangan takut. Ikut aku masuk. Yan. Kakak Zhao, aku tidak menyangka kamu begitu jago melempar dart. Oh, di Kota Mang. Kalau aku bilang aku nomor 2, tidak ada yang berani mengaku nomor 1. Dengan kemampuan sedikit, kamu berani pamer? Satpam. Bagaimana bisa orang rendahan masuk ke sini? Keluar sekarang juga. Benar. Sadarlah dan cepat keluar.
Kami masuk dengan undangan. Undangan. Menurutku kau mencurinya, kan? Kau ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menemui kakak Zhao. Lupakan saja ide itu. Tidak mungkin aku bersama denganmu lagi. Beberapa orang sungguh tidak punya kesadaran diri. Baiklah. Kalau begitu ayo bertanding. Dengan 3 dart, siapapun yang totalnya lebih tinggi, menang. Yang kalah berlutut dan menggonggong seperti anjing. Berani? Jangan bertanding dengannya. Dia jago melempar dart. Percayalah. Hanya menggonggong seperti anjing itu membosankan. Ayo buat taruhan lain. 1 poin 1 juta yuan. Bagaimana? Bagus. Setuju. Lin Kanjun. Orang kaya apa yang bisa ditemukan Lin Kanjun? Mencoba pamer. Dia sedang dipanggil untuk memohon belas kasihan. Melebih-lebihkan diri sendiri. Bos Zhao benar-benar pantas menjadi pemain dart nomor 1 di Kota Mang. Kedudukan lemparan 50. Bahkan dengan skor sempurna, orang ini tidak bisa menang. Akui aja kekalahan dengan cepat. Bagaimana dengan ini? Aku beri kamu 1 kesempatan lagi. Jika kamu merangkak di bawahku, aku akan melepaskanmu. Bagaimana? Oh, 100%. Kita menang. Tidak mungkin. jika bukan karena kau menyuruhku bertanding, bagaimana aku bisa kalah? Jelas itu karena dirimu. Dan kau berani membantah? Tuan Zhao, kau bisa mulai menggonggong. Tuan Zhao, sebagai pebisnis, Anda harus menepati janji. Guk. Tuan Zhao murah hati. Jangan lupa, masih ada taruhan $1.000.000. Atau apakah kau bilang bahkan 1 juta kecil, kau tidak bisa menyediakannya? Apa yang kau inginkan? Bagaimana jika aku beri kau kesempatan? Jika kau berdiri di sana dan menangkap salah satu anak panah Canjun, maka taruhan $1.000.000 dibatalkan. Bagaimana mungkin? Dia, Vina tahu cara melempar anak panah. Terus, kau tidak punya pilihan sekarang. Atau kau ingin mengingkari janjimu di depan semua orang? Aku tidak akan. Tidak apa-apa. Aku akan mengajarimu. Bersungguh-sungguhlah. Tuan Zhao. Berdiri. Siapa orang ini yang begitu sombong, berani mempermalukan Tuan Zhao di depan begitu banyak orang? Benar-benar mempertaruhkan nyawanya? Tepat sekali. Tuan Zhao dikenal selalu membalas dendam. Ini adalah Presiden Grup Yaoxiang kami, Tuan Yan Shengshuan. Orang yang begitu tinggi dan berkuasa sebenarnya bersedia membantuku. Zhao Shen telah menabrak tembok kali ini. Benar. Kau punya keberanian untuk menantang Tuan Yan kita. Apa? Kau adalah Presiden Misterius Grup Yaoxiang, Yan Shengshuan.
Tuan Yan, itu semua adalah kesalahpahaman. Kau bahkan tidak tahu seperti apa penampilanku. Namun kau berani menggunakan namaku untuk pamer di luar. Hari ini aku akan membuatnya jelas. Mulai sekarang siapapun yang bekerja sama dengan Zhao Cheng berlawanan dengan grup Yaoxiang kita. Jangan! Tuan Yan, aku benar-benar salah. Itu semua adalah kesalahpahaman. Tuan Yan. Orang yang harus kau minta maaf, bukan aku. Oh, ya. Jun, demi 2 tahun kita bersama, tolong maafkan aku, oke? Tuan Yan, tolong maafkan aku. Hei, lepaskan aku. Tuan Yan, Jun, hei, lepaskan aku. Kakak Zhao, Jadi orang yang dulu kusukai adalah seseorang yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Kenapa bersedih? Dia hanya seorang bajingan. Aku bersamanya selama 2 tahun. Ini adalah satu-satunya hadiah yang dia berikan padaku. Bukankah itu menipu diri sendiri? Tapi aku masih sangat sedih. Dia tidak pernah menyukaiku sedikit pun. Orang seperti itu tidak pantas mendapatkan cintamu. Hal terpenting dalam hidup adalah mencintai diri sendiri. Saat kau benar-benar mencintai dirimu sendiri, kau mengejar apa yang kau suka. Kau akan menemukan bahwa kesulitan saat ini semua terselesaikan. Kau benar. Apakah kau bahagia sekarang? Terima kasih Tuan Yan telah membelaku. Itu bukan apa-apa. Dia sangat baik, orang yang bersamanya pasti sangat bahagia. Kau duluan. Sebenarnya aku punya pacar, meskipun kami baru saja putus. Kenapa kau mengatakan ini padaku? Aku harap kau bisa melupakan apa yang terjadi malam itu. Tentu aku akan memberi kompensasi padamu. Ini 20 juta, kau ambil agar aku merasa tenang. Aku tidak mau. Kau ambil saja. Mengenai malam itu, aku akan menganggapnya seperti mimpi dan melupakannya. Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggumu. Sudah hampir sebulan sejak malam itu. Mungkinkah dia hamil? Apa kamu hamil? Nyonya, saya punya kabar baik untuk Anda. Anda mungkin akan menjadi nenek buyut. Apa? Bulan ini saya belum datang bulan. Tidak mungkin, kan? Kalau benar, apa yang harus saya lakukan? Kalau begitu pertahankan. Nona Lin, Nenek Yan, silakan datang ke kediaman Yan untuk berkunjung. Dasar bocah, kamu punya kabar baik dan tidak memberitahu nenek dulu? Nenek, anak ini hanya sebuah kecelakaan. Ya ampun, cucu menantu perempuanku. Saya adalah neneknya Sheng Xuan. Maaf, pertemuan pertama kita agak mendadak, tapi tidak apa-apa.
Ini hadiah kecil dari nenek. Karena kamu hamil dengan pewaris keluarga Yan, maka kamu adalah cucu menantu keluarga Yan. Kamu berhak menerimanya. Nenek, saya tidak setuju. Apakah kamu ingin membunuh nenek tua ini? Bagaimana aku bisa membesarkan cucu laki-laki yang tidak bertanggung jawab? Hubungan kita hanya kecelakaan. Saya tidak peduli. Jika kamu tidak mengakuinya di masa depan, maka jangan akui nenekmu ini lagi. Jangan khawatir, nenek akan membelamu. Mulai sekarang, tinggallah di sini. Bukan di sini. Hasilnya akan segera keluar dan akan saya serahkan ke sekretaris Anda. Silakan pergi sekarang. Baik. Terima kasih, dokter. Ini adalah kamar Sheng Xuan. Anda bisa tinggal di sini dengan tenang. Jika Anda butuh sesuatu, bilang saja. Jika Sheng Xuan yang nakal itu berani mengganggumu, bilang pada nenek, dan nenek akan menghajarnya. Baik. Jaga diri. Di sini, sebenarnya ada sedikit kehidupan. Apa pendapatmu tentang anak ini? Aku tidak tahu. Nenekku selalu ingin punya cicit laki-laki. Jika kamu melahirkannya, keluarga Yan tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Aku juga akan memberimu sejumlah besar uang. Jika kamu ingin status, aku bisa memberikannya padamu. Tapi cinta, jangan pernah memikirkannya. Aku tidak menginginkan cintamu. Kamu bisa mempertimbangkannya dengan tenang. Aku menghormati pilihanmu. Kamu bisa tinggal di keluarga Yan untuk melahirkan. Tapi kamu harus berpura-pura bersamaku di depan nenek. Nenekku baru-baru ini kurang sehat. Aku tidak ingin dia khawatir tentang urusan kita. Aku akan mandi dulu. Jadi Yan Sheng Xuan sudah serius sejak kecil. Sudah selesai mandi, aku akan tidur di sofa. Rasanya enak sekali. Sudah cukup kau meraba? Tidurlah di ranjang. Aku harus keluar sebentar. Jangan tunggu aku. Tuan Yan, Anda sudah cukup minum hari ini. Jangan hentikan aku. Kau mulai mabuk. Karena Nona Lin, kan? Jangan sebut dia padaku. Tuan Yan, aku akan mengatakan hal yang tidak seharusnya. Aku tahu kau masih suka Nona Qin. Tapi, kau harus bertanggung jawab pada Nona Lin. Dan bagaimana jika setelah bergaul, kau merasa Nona Lin tidak buruk juga? Akankah itu baik? Kau terluka? Ayo, ayo, ayo. Ayo pergi. Pelan-pelan. Kau baik-baik saja? Kenapa kau minum sebanyak itu? Aku akan membuatkanmu sup penawar mabuk. Sepertinya perasaan ini tidak buruk juga. Yan Sheng Xuan, pikiran bodoh apa yang kau pikirkan? Aku datang. Agak panas.
Bagaimana rasanya? Enak, nah. Terima kasih. Syukurlah. Kalau begitu istirahatlah sebentar. Aku akan membersihkan pecahan-pecahannya. Hei, jangan lakukan itu. Biarkan Paman He yang mengurusnya besok. Baiklah. Aduh, hari masih pagi. Kamu memasak apa? Kemarin Shengxian minum terlalu banyak. Aku ingin memasak bubur untuknya. Karena ketika dia bangun nanti pagi, perutnya mungkin tidak enak. Dulu waktu dia sakit, nafsu makannya jelek. Dia suka minum bubur polos. Masakan ibunya, tambahkan gula. Dia selalu menghabiskannya. Benarkah? Jadi orang tuanya akhir-akhir ini di rumah? Mereka meninggal dalam kecelakaan mobil saat Shengxian berumur 15. Maaf. Aku... Ya ampun, anak bodoh. Kamu nanti akan menikah ke keluarga kami. Beberapa hal pasti akan diberitahukan padamu cepat atau lambat. Sekarang, dengan kamu yang merawat Shengxian, aku merasa lega. Aku akan menyuruh sopir mengantarmu ke sana. Dan sekalian mengantarmu ke mall. Ke mall? Minggu depan ulang tahun Shengxian. Kamu diam-diam siapkan hadiah kecil untuknya. Tapi hadiah yang aku siapkan, apakah Shengxian tidak suka? Ya ampun. Hadiah yang disiapkan dengan hati, tidak ada yang tidak suka. Oh iya, pertemuan kedua orang tua tidak bisa dihindari. Bagaimana kalau kali ini memanfaatkan ulang tahun Shengxian, mengundang orang tuamu datang, kalau bisa menyelesaikan pernikahan kalian, itu akan sempurna. Halo, Hei, kamu. Halo, Jian. Jian. Setelah kita lulus, dari SMA, kita tidak pernah bertemu lagi. Setelah bertahun-tahun, kamu tidak berubah sama sekali. Masih kuno. Apa yang kamu lakukan di sini? No, dalam kantor pusat grup Yaoxiang. Bukan tempat untuk orang udik sepertimu. Aku di sini untuk menemui Tuan Yan. Apakah kamu punya janji untuk bertemu Tuan Yan kami? Tuan Yang kami. Bukan sembarang orang yang bisa ditemui. Tidak. Jian, bagaimana kalau mempertimbangkan hubungan teman sekelas dulu dan bantu aku menemui Tuan Yan? Baik dikuin, ingin bertemu Tuan Yan kami? Kamu bahkan tidak layak membersihkan sepatunya. Jangan-jangan kamu ingin memberikan ini kepadanya? Bukan urusanmu. Selama kamu memasuki perusahaan ini, aku berhak memeriksa. Berikan padaku. Apa ini? Bahkan nih anjing pun tidak mau memakannya. Kembalikan padaku. Baik, ini dia. Ini. Kau baik-baik saja? Kemari. Tuan Yan. Apa yang terjadi? Kau baik-baik saja, Tuan? Aku tidak sengaja menyirammu. Jadi menyiram orang lain itu boleh? Itu dia yang mencoba memaksa masuk ke perusahaan. Jadi saya lakukan... Aku tidak. Dia datang menemuiku tanpa janji. Perusahaan tidak membutuhkan karyawan dengan perilaku buruk. Masyang, orang ini serahkan padamu. Tuan Yan, saya salah. Tuan Yan, beri saya kesempatan lagi. Tuan Yan. Kamu cepat buka baju. Coba lihat. Aku sendiri yang melakukannya. Aku tidak pernah menyangka bahwa Yan Shengshuan akan melakukan ini untukku sampai sejauh ini. Biarkan aku membantumu mengoleskan obat.
Coba lihat. Maaf. Aku hanya ingin membawakanmu bubur. Aku tidak menyangka. Kau tidak perlu meminta maaf untuk urusan orang lain. Tuan Yan sudah. Baik-baik saja. Baiklah, aku pergi dulu. Sopir sedang menungguku di mal. Biarkan sopir pulang dulu. Aku akan mengantarmu ke sana. Kenapa kamu tiba-tiba ingin berbelanja? Tidak bisa memberitahunya. Ini untuk membelikan dia hadiah dan memberinya kejutan. Tiba-tiba aku ingin mulai lebih awal mempersiapkan perlengkapan bayi. Lihat itu, ayo pergi. Selamat datang. Kalian pasti calon orang tua, kan? Tunjukkan barang termahal di tokomu. Apakah ini anak laki-laki atau perempuan? Entah itu laki-laki atau perempuan, aku akan menyayanginya. Dengan orang tua yang saling mencintai, bayinya akan sangat bahagia. Ini adalah set terbaru toko kami. Set orang tua anak. Mau mencobanya? Lucu sekali. Kamu mau mencobanya? Tidak. Nah, Coba saja pakai. Toko kami sedang ada promosi. Beli 3 set orang tua anak. Dapatkan jimat bayi gratis. Jimat keberuntungan. Kalau begitu, lain hari aku akan belikan Sheng Xuan, sebuah jimat keberuntungan. tidak perlu dicoba. Bungkus semuanya, 3 set ini. Baik. Tan Junling, Seyuan, apa yang kau lakukan di sini? nenekku akhir-akhir ini kurang sehat. Jadi aku datang untuk berdoa nih agar hati tenang. Oh, aku juga sudah lama tidak bertemu nenek. Aku ingat waktu kecil, aku sering pergi ke rumahmu. Nenek akan menyiapkan banyak sekali camilan untukku. Jadi kenapa kau tidak pulang bersamaku minggu depan? Dia sudah merindukanmu. Baik, Biarkan aku melakukannya. hei, tidak apa-apa. Nenek bilang bahwa kau datang untuk meminta jimat untukku, jadi dia memintaku menjemputmu. Tanjun, tidakkah kau perkenalkan aku? Ini Yan Sheng Xuan. Tunangan Canjun. Hello, aku Jo Siwon, teman kecil Canjun. Canjun, kalau begitu aku pergi dulu. Hubungi aku saat kau mau pulang. Baik, nenek memang keterlaluan. Dia bahkan menyuruhmu datang. Jadi kejutanku hancur. Mengenai hadiahmu, aku sudah menerimanya dan aku sangat menyukainya. Terima kasih. Sama-sama. Ayo pergi. Yan Sheng Xuan, bertemu denganmu membuatku sangat bahagia. Ayo pulang. Hari ini adalah ulang tahun Sheng Xuan. Mari bersulang untuk ulang tahunmu dengan minuman pertama ini. Kamu sedang hamil jadi tidak boleh minum alkohol. Minumlah minuman ini sebagai gantinya. Untuk Sheng Xuan kita, apakah kamu puas? Sangat puas. Muda dan cakap. Tampan dan berbakat. Sepertinya masalah arus kas perusahaan akan segera teratasi. Senang kamu puas. Untuk pria, mereka harus menikah pada usia yang cukup, dan wanita juga harus menikah pada usia yang cukup. Hari ini saya mengundang kalian berdua ke sini, terutama memikirkan tentang Junjun. Karena ada kabar baik, jadi kita harus cepat dan menyelesaikan pernikahan mereka secepat mungkin.
Ya. Kami sebagai orang tua paling khawatir tentang masalah seumur hidup anak-anak kami. Jika Junjun menikah ke keluarga kami, kamu bisa tenang. Dengan aku di sini, aku pasti tidak akan membiarkannya diperlakukan tidak adil. Lihat seperti yang kamu katakan, Dak. Kami terlalu senang untuk berpikir sebaliknya. Maksud saya, bahwa tanggal 3 bulan depan adalah hari yang baik. Jadi mari kita adakan upacara pertunangan mereka pada hari itu. Apa pendapat kalian berdua? Nyonya Yan, Anda bisa memutuskan dari pihak Anda. Baiklah, ini Sheng Xuan. Tanganmu, dokter menyarankanmu untuk tidak tampil. Mengapa tidak biarkan pertunjukan ini ditangani oleh Xue Ying? Kau tidak muda lagi. Kau bisa kembali saja dan cari pacar CEO-mu dan menikah. Sheng Xuan. kau tidak diterima di sini. Silakan pergi. Sheng Xuan. Aku kembali khusus untuk merayakan ulang tahunmu. Bukankah kita bilang akan menghabiskan setiap ulang tahun bersama? Kalau begitu biarkan dia duduk. Karena kau di sini, silakan duduk. Makanlah. Hanya mereka yang tebal muka bisa mendapatkan makanan. Coba ini. Sheng Xuan tidak makan daun bawang. Bau terlalu menyengat. Siapa bilang aku tidak memakannya? Sheng Xuan, jangan marah padaku. Biarkan aku mengupasnya untukmu, udang favoritmu. Junjun, makan lebih banyak udang untuk protein. Ibu hamil harus makan lebih banyak seafood. Itu baik untuk bayi. Aku ada urusan. Aku pergi sekarang. Besok aku akan menunggumu di tempat biasa sampai kau muncul. Sheng Xuan, kau menikahi Lin Chanjun hanya untuk membuatku kesal, bukan? Kita sudah putus. Aku menikahinya dengan sukarela. Sheng Xuan, aku salah. Aku tidak ingin melihatmu menikah dengan orang lain. Bisakah kita mulai lagi? Kau bilang ingin mengejar mimpimu sendiri dan biarkan aku punya anak dengan orang lain. Tapi sekarang aku sudah kembali. Dan kau serta anak itu adalah mimpiku. Si Miao, sadarlah. Dulu aku menghormati pilihanmu. Sekarang aku memintamu untuk menghormati pilihanku. Tapi kau tidak mencintainya. Apa kau akan menyerah? Demi tanggung jawab? Entah itu cinta atau tanggung jawab, itu tidak ada hubungannya denganmu. Kau menikahinya karena dia punya anak, bukan? Anak itu bisa digugurkan. Tapi itu adalah nyawa. Dan aku tidak akan membiarkannya melakukan hal berbahaya seperti itu. Aku bisa menerimanya. Aku akan menganggapnya anakku sendiri. Si Miao, sadarlah. Kita sudah berakhir. Aku juga berharap kau bisa menjalani hidup yang kau inginkan. Sheng Xuan. Si Miao? Jangan lepaskan. Biarkan aku memelukmu sekali lagi. Untuk terakhir kalinya. Tabrakan. Cepat tabrakan. Chanjun akhirnya berhasil menikah ke keluarga kaya dan meringankan tekanan perusahaan. Jangan biarkan wanita ini mengacaukan semuanya. Awas. Si Miao. Selama aku bisa menyalahkan ketidakmampuanku bermain biola, pada kecelakaan itu Sheng Xuan akan kembali padaku. Sheng Xuan,
Syukurlah kau selamat. Aku turut berduka untukmu. Sheng Xuan, tahukah kamu, saat aku melihat mobil menabrakmu, aku menyadari bahwa aku sangat mencintaimu. Aku tidak takut mati. Aku hanya berharap kau baik-baik saja. Sedangkan pengemudi yang menabrakmu, aku sudah meminta Masyang untuk menyelidiki, dan aku tidak akan membiarkannya pergi. Tetapi, bahkan jika kita menangkap pelakunya, apa gunanya? Kata dokter, aku tidak bisa lagi bermain biola. Tanpamu, tanpa biola, aku tidak ingin hidup. Biarkan aku mati. Si Miao, semua akan baik-baik saja. Teknologi sekarang sudah sangat maju. Aku akan mencarikan dokter terbaik untukmu. Sheng Xuan, menikahlah denganku. Mari mulai lagi ya. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Kau satu-satunya yang kumiliki sekarang. Si Miao, aku. Tuan Yan, aku tahu. Ada video pengawasan yang merekam. Pengemudinya adalah dia, ayah Nona Lin. Apa kau yakin tidak melakukan kesalahan? Setelah perbandingan sistem pengenalan wajah, Apakah Nona Lin benar-benar membenciku sampai ke tulang sumsum? Jangan khawatir. Aku pasti akan memberimu penjelasan. Nona Chin yang luar biasa. Pantang mereka bilang, mereka pasangan yang serasi. Apakah tepat bagiku untuk tetap berada di sisi Sheng Xuan? Sheng Xuan, kau kembali. Nona Qin, tanganmu bagaimana bisa terluka? Jangan munafik di sini. Berhenti berpura-pura di sini. Apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Masih berpura-pura? Kalau begitu, biarkan aku tunjukkan. Apakah supir ini terlihat familiar? Ayahku, bagaimana bisa dia memukul seseorang? Aku akan menelepon untuk bertanya. Berhenti berpura-pura. Jika bukan kamu yang memerintahkannya, bagaimana mungkin dia menargetkan Xiao tanpa alasan? Nona Lin, aku sudah memberikan Sheng Xuan padamu. Tapi biola favoritku, mengapa harus kau ambil juga? Aku tidak tahu kenapa dia melakukan ini. Sheng Xuan, dengarkan penjelasanku. Berhenti berpura-pura. Buktinya ada di depanmu. Apa yang perlu dijelaskan? Minta maaf pada Xiao sekarang juga. Aku tidak akan melaporkan ayahmu ke polisi. Luka di tangan Xiao, akan kucarikan dokter untuk menyembuhkannya. Aku benar-benar tidak. Aku tidak tahu kenapa dia melakukan ini. Di saat seperti ini, kau masih keras kepala. Berlutut dan minta maaf pada Xiao. Kita masih punya kesempatan untuk berbaikan. Kita masih punya kesempatan untuk menyelamatkan ini. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa aku harus minta maaf? Dasar perempuan kejam. Aku buta sebelumnya, mengira engkau berbeda dari wanita lain. Nona Lin, jika aku tidak melakukan kesalahan, aku minta maaf padamu. Tapi kenapa kau menyakiti aku seperti ini? Karena kau tidak mau minta maaf, ayo kita putuskan pertunangan. Kau keluar dari rumah ini sekarang. Bagaimana dengan anak di dalam perutku? Apa kau juga tidak menginginkannya? Jangan gunakan anak itu untuk memeras aku. Dengan ibu yang berniat jahat, anak ini, aku berharap aku bisa menggugurkannya. Yan Sheng Xuan, apa kau mau dengar? Apa yang kau katakan? Baik. Aku akan pergi. Sheng Xuan, apakah aku melakukan kesalahan? Jika Nona Lin benar-benar tidak mau minta maaf demi dirimu, aku bisa menahan amarahku. Kau tidak salah. Wanita kejam inilah yang tidak layak masuk ke keluarga Yan kita. Sheng Xuan, aku hanya punya dirimu. Kau akan menikahiku, kan? Ini semua karena aku. Kau tidak bisa bermain biola. Jika ini kompensasi yang kau inginkan, aku akan memberikannya padamu.
Xiaojun, aku harus pulang mengunjungi nenek sekarang. Apa kau mau ikut denganku? Xiwan, Xiaojun, ada apa? aku putus dengan Yan Shengxuan. Jangan menangis dulu. Kamu di mana? Aku akan menjemputmu. Tuan Yan, Nona Chin, ini adalah gaun-gaun custom mewah terbaru dari toko kami. Sheng Xuan, bagaimana dengan yang ini? Ya, cantik. Bagaimana dengan yang ini? Juga cantik. Sheng Xuan, Ah, apa yang kamu pikirkan? Dengan begitu serius? tidak ada. Lihat, bagaimana penampilanku dengan yang ini. Cantik. Tuan Yan, setelah Nona Lin pergi, dia bertemu Zhou Xiwan dan kembali ke kampung halaman bersamanya. Baik, aku tahu. Tuan Yan, kau juga punya jimat ini. Ini adalah jimat dari kuil Lingyin. Membawa kedamaian dan sangat efektif, tetapi juga sulit didapatkan. Nona Chin sangat baik kepada Tuan Yan. Lin Kanjun, kenapa kau begitu gigih? Nenek, lihat siapa yang datang. Nenek. Xiao Yuan, Xiao Jun, kalian kembali bersama. Xiao Jun, Xiao Suelah telah membuat nak mengunjungi nenek Zhou. Nenek. Bukankah karena aku sibuk bekerja akhir-akhir ini? Xiao Yuan tidak memberitahuku terlebih dahulu. Lihat, aku tidak menyiapkan apapun. Nenek, jangan repot-repot. Aku hanya datang menemuimu. Nenek. Kamu bicara baik-baik dengan Chanjun. Serahkan memasak padaku. Nenek. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini, Nenek? Masalah yang sama. Untukmu. Kamu menjadi kurus. Anak baik, jangan menangis. Ini permen yang kamu sukai waktu kecil. Makanlah dan kamu akan bahagia. Manis. Sejak nenekku meninggal, tidak ada yang sebaik ini padaku. Nenek. Jangan menangis. Anggap saja aku sebagai nenekmu. Nenek, Chanjun. Paman He, kenapa kamu di sini? Paman He, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu tidak mengundangku masuk? Shi Yuan, kamu pulang duluan. Kanjun, Nyonya Yan, silakan minum teh. Panggil saja aku nenek. Aku sudah putus dengan Sheng Xuan. Tidak pantas memanggilmu seperti itu. Ah, dia hanya berhati lembut. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tertipu oleh wanita itu? Aku percaya padamu, tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Tapi dia tidak percaya padaku. Cun-cun, dia butuh orang yang jujur di sisinya. Aku harap orang itu adalah kamu. Selain itu, kamu juga suka Sheng Xuan, kan? Aku... Mereka berencana bertunangan Selasa depan. Aku harap kamu akan menghentikan ini. Pikirkan baik-baik. Aku pulang duluan. Baik.
Kanjun, siapa yang datang menemuimu beberapa hari lalu? Oh, dia adalah nenek Yan Shengshuan. Dia mendesakku untuk kembali. Jadi bagaimana perasaanmu? Aku tidak tahu. Biar aku tanya dengan cara lain. Qianjun, apakah kau menyukai Yan Shengshuan? Tapi hari ini dia bertunangan dengan Nona Qin. Sebenarnya jika kau pergi sekarang, itu masih belum terlambat. Qianjun, ada hal-hal yang perlu kau perjelas agar orang lain tahu apakah itu kesalahpahaman atau cinta. Jangan biarkan dirimu menyesal. Aku mengerti. Terima kasih ya, Si Yuan. Aku akan pergi sekarang. Berapa banyak orang yang bisa mengucapkan cinta dengan lantang? Ayolah, kau bisa melakukannya. Setidaknya katakan padanya dengan jelas. Ben, dengan kebiasaan memotret diam-diammu, kebiasaan lama itu masih tidak berubah. Target hari ini adalah istri presiden dari grup Yaoxiang. Jika kita mendapat informasi orang dalam, itu bisa dijual dengan harga bagus. Jika semuanya gagal, selalu ada foto skandal wanita cantik ini, kan? Nona Qin, Untungnya, aku sudah menyuruh orang menjaga pintu dari awal. Jika tidak, kau akan merusak rencanaku. Aku ingin melihat, dengan kematian yang mengancam, apa yang masih ingin kau katakan? Nona Qin, aku tidak memiliki dendam padamu. Mengapa kau melakukan ini padaku? Tidak ada dendam sama sekali. Jika kau tidak merayu Shengshuan, aku sudah menikah dengannya sekarang. Jelas kau demi ketenaran dan kekayaan. Hanya ingin dia menungguku? Apa salahku? Salahmu, kau makhluk keji, yang bahkan hamil dengan anaknya. Awalnya aku kira aku telah kalah berkat ayahmu yang sangat serakah. Hanya sedikit dorongan padanya, itu saja. Untuk membuatmu duduk sebagai Nyonya Yan, kau sengaja menabrakku. Hanya jika kau lenyap, barulah Shengshuan benar-benar kembali ke sisiku. Kalian awasi dia. Setelah pesta pertunanganku selesai, aku akan menyelesaikan urusan dengannya. Kau dari mana? Kami hanya menunggumu. Aku lupa sesuatu. Aku kembali untuk mengambilnya. Cepat bersiap. Jamuan akan segera dimulai. Baik. Di mana brosku? Oh tidak, jangan-jangan. Tidak mungkin. Pasti jatuh di jalan. Kakak Hao, kita hanya akan menunggu di sini. Karena orangnya sudah di tangan kita. Kenapa kita tidak bersenang-senang? Kami berdua belum ada aksi selama berbulan-bulan. Ya. Berapa yang Qin Ximiao berikan padamu? Aku akan memberimu 2 kali lipat. Qin Ximiao adalah calon istri dari Presiden Grup Yaoxiang. Bagaimana kau bisa membandingkan dengan dia? Aku memiliki di perutku calon pewaris grup Yaoxiang. Apa? Apa? Jika kau tidak percaya padaku, saya punya laporan pemeriksaan rumah sakit di ponselku. Lihatlah. Kau juga tahu Qin Ximiao adalah istri CEO. Lihat sikapnya padaku. Bukankah sudah cukup jelas? Mengapa kami harus percaya padamu? Hubungi Shengshuan sekarang juga. Dia akan mengirimimu uang. Lepaskan aku. Qian. Hey,
bawa ponselnya ke sini. Saat kita mendapatkan uang, kami akan melepaskanmu. Jangan coba-coba berlaku curang. Sheng Xuan. Sheng Xuan, angkat telepon cepat. Mungkin kita tidak perlu menjawab. Hari ini adalah hari bahagia kita. Dia pasti datang untuk membuat masalah. Ayo pergi. How? Si kecil ini sengaja mengulur waktu. Tidak, dia tidak akan. Sheng Xuan pasti akan menjawab telepon dan dia akan mengirimimu uang. Beraninya kau menipuku. Dia akan menjawab telepon. Kau sudah menipuku sekali. Dan kau mau menipuku lagi? Kau pikir kami bodoh? Aku serahkan padamu berdua. Aku akan melakukannya. Jangan lepaskan aku. Sangat polos. Dan hamil. Pasti berbeda bersenang-senang dengannya. Lepaskan aku. Kumohon. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi engkau tidak memanfaatkannya. Tidak. Tolong. Sheng Xuan, selamatkan aku. Halo, nomor yang Anda hubungi telah dimatikan. Mungkin saja sesuatu telah terjadi padanya. Masang. Periksalah segera di mana sinyal ponsel Lin Chanjun terakhir muncul. Lin Chanjun telah meneleponku berkali-kali. Dia mungkin dalam masalah. Apa yang mungkin terjadi padanya? Pasti itu trik untuk bermain sulit. Hanya menggodamu. Aku akan periksa. Bajingan, bukankah lebih baik kau menghilang saja tanpa suara daripada datang mengganggu kita? Junjun, Lin Chanjun, di mana kau? Ini bros milik si Miao. Bagaimana bisa sampai di sini? Ini bros milik si Miao. Kenapa ada di sini? Cantik sekali, aku suka. Ini khusus dipesan untukmu, mewakili dirimu yang unik. Selidiki pabrik terbengkalai dekat pinggiran kota, semua rekaman pengawasan. Halo, Tuan Yan. Sheng Xuan, kemana kamu pergi hari ini? Semua tamu menunggumu. Lin Chanjun telah diculik. Oh, bagaimana kabarnya? Dia menghilang. Aku sudah mengirim orang untuk mencarinya. Tapi aku ada di tempat kejadian dan menemukan ini. Ini bros yang kuberikan padamu. Kenapa ada di sana? Ya, aku sebelumnya secara tidak sengaja kehilangan itu. Jadi itu dicuri oleh Lin Chanjun. Tapi setelah kamu kembali, aku tidak pernah melihatmu memakainya. Lagi pula, aku sebelumnya menunjukkannya padanya secara pribadi. Dan kamu tidak tahu. Begitu ya. Jagalah dengan baik. Jangan sampai hilang lagi. Oke. Kamu sudah bekerja keras hari ini. Pulang dan istirahatlah lebih awal. Oke. Mashang. Periksa apa yang terjadi pada Qin Shi Miao di Italia. Kanjun,
Siapa yang merusak ini? Chanjun, bangun. Chanjun, Shiwan. Sakit sekali? Apa aku akan mati? Chanjun, pergi. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Chanjun, makan sesuatu. Kau lemah, kau perlu memulihkan tenaga. Aku tidak mau makan. Chanjun, di waktu kau tidak baik, anak juga perlu makan. Anak itu sangat kuat, kau juga harus lebih kuat. Shiwan, bawa aku pergi. Aku tidak mau tinggal di sini. Baik, kau mau pergi kemana? Aku akan bersamamu. Tuan Yen ketemu Nona Qin saat bertengkar dengan pacarnya dan kekasih barunya karena cemburu, tangannya terluka secara tidak sengaja. Laporan pemeriksaan dokter juga menunjukkan bahwa tangannya tidak bisa lagi bermain biola. Pacarnya yang bule juga meninggalkannya. Ada apa? Siapa yang membuatmu marah? Ada yang ingin kamu katakan? Aku tidak mengerti maksudmu. Sheng Xuan, biar ku jelaskan. Aku hanya belum sempat memberitahumu. Tidak ada kesempatan untuk mengatakannya. Sejak kamu kembali, ada banyak kesempatan untuk mengatakannya. Kenapa tidak? Bukankah karena kamu ingin aku merasa bersalah dan menikahimu? Bukan itu. Aku... Lalu lihat, apa ini? Apa lagi yang bisa kamu bantah? Aku salah. Sheng Xuan, aku benar-benar tahu aku salah. Tolong maafkan aku ya. Aku tidak ingin mengeluarkan video ini untuk menyimpan sedikit wajah masa lalu kita, tapi kamu sudah terlalu mengecewakanku. Aku mencintaimu. Aku takut kamu direbut orang lain. Apa salahku? Apakah cinta membenarkan, membahayakan nyawa orang lain? Aku bilang padamu, jika Chanjun mengalami kecelakaan, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Aku bilang, aku serius dengan ucapanku. Tuan Yen, akhir-akhir ini, Ava ini mendesain produk yang populer di kalangan anak muda. Jika kita bisa mendapatkan kerjasama dengan mereka, pasti kita bisa membuka pasar anak muda. Selain itu, aku sudah menggali info dalam. Ava ada di kota tetangga Jiangxi. Pesankan tiket pesawat untukku. Aku akan mengunjunginya langsung. Kita harus mendapatkan kerjasama ini. Mengenai Chanjun, masih belum ada kabar? Tidak, dia lenyap secara misterius. Tidak bisa ditemukan dimanapun. Teruslah cari. Geledah seluruh kota Beihai dan temukan dia. Hello, kami kesini untuk menemui Ava, sang desainer. Sayangnya, Ava baru saja keluar untuk menjemput anaknya. Mohon tunggu sebentar. Tuan Yan, kami mungkin tidak bisa menunggu. Perusahaan perlu mengadakan rapat online dengan Anda. Ada urusan mendesak di perusahaan saya, jadi saya harus kembali untuk menanganinya. Ini adalah hotel tempat saya menginap. Jika Nona Ava ada waktu, dia dipersilakan datang dan berdiskusi langsung kapan saja.
Baik, saya akan menyampaikan pesan ini kepada Ava untuk Anda. Ava, pengunjung itu ada urusan mendesak dan meninggalkan pesan. Kudengar dia memiliki latar belakang yang menonjol. Kalau begitu, bukankah sebaiknya aku mengunjunginya? Tulisan tangan ini ternyata mirip dengan tulisan Yan Shengshuan. Tidak mungkin, aku pasti terlalu banyak berpikir. Jika desainer hebat itu bisa datang sendiri, tentu itu yang terbaik. Sayang, kamu pergi dengan Paman Shiwan, bermain di luar, oke? Mama akan mencarimu nanti. Chanjun, tidak aman untukmu pergi sendirian. Aku akan menemanimu. Tidak apa-apa. Di tempat umum, tidak akan terjadi apa-apa. Aku pergi dulu. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu adalah Ava. Tidak heran selama 3 tahun ini, aku tidak bisa menemukanmu. Kita sudah berakhir. Hubungan kita sudah selesai. Tapi urusan bisnis masih perlu dibahas, kan? Karena kita akan membicarakan bisnis, tolong rapikan penampilanmu. Ayo bicara di bawah, oke? Baik. Tunggu aku. Aku akan segera datang. Cun-cun, kau sudah berubah? Kau tidak sama seperti dulu? Berkat dirimu? Mengenai masa lalu, aku minta maaf padamu. Aku meminta maaf padamu. Tuan Yan, peristiwa masa lalu sudah berlalu, dan sekarang tidak perlu diungkit lagi. Baiklah. Bagaimana dengan anak itu? Sudah tiada. Dulu kau mencari Qin Si Miao, hanya berpikir untuk menggugurkan anak dalam rahimku, untuk menghindari masalah bagimu, kan? Sekarang kau munafik lagi, untuk apa kau kesini? Aku tidak pernah berpikir untuk meninggalkan anak ini. Cukup. Yan Shengshuan, jika tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Ibu, Anak ini, Kita bertemu lagi. jadi kaulah yang membawa Chanjun pergi? lepaskan dia, lepaskan dia. Paman jahat. Berapa usiamu tahun ini? Siapa namamu? Yan Shengshuan, kau gila apa? Yang meninggalkanku adalah dirimu, dan yang pergi adalah aku. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Junjun, dulu aku salah padamu. Tolong beri aku kesempatan lagi. Yan Shengshuan, biarkan kita saling melepaskan. Ayo, sayang. Yanik, kau menerima pengakuanku. Tidak, ya. Hanya acting. Baiklah. Bagaimanapun, aku punya seumur hidup untuk menyatakan cintaku padamu.